So kita balik teman-teman sekalian. Persoalan hari ini adalah ketika kita mau bicara soal pemberdayaan Karang Taruna, pasti kita bicara tentang bagaimana sebuah nilai ekonomi mereka berlanjut, betul nggak? Kemudian kita ada yang memotivasi mereka punya usaha, betul? Kita motivasi akhirnya mereka bikin produk, maka saya sarankan adalah stop memberikan motivasi mereka membuat produk, mulai dari starting menjual. Kenapa? Saya balik. Karena ini bagi yang muslim ya, ini mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu nggak produksi Bapak Ibu, tapi menjual, dagang. Beliau mendatangi banyak orang, membangun jejaring, menyalurkan sesuai dengan 3 rahasia tadi yang teman-teman 5.000 kapan. Ya, 3 rahasia tadi itulah yang kemudian dipegang sama Rasul untuk kemudian itu menjadi alat terjadinya proses jual beli. Yang nggak maju tadi bertanya 3 rahasia apa ini? Ya, maaf ya, kalau mau tahu lagi harganya sudah 500.000 sekarang. Habis itu kita langsung makan bakso kita bareng-bareng ya untuk grupnya 5.000 gitu. Nah, Bapak dan Ibu, nah kita kembali digital marketing, korelasinya apa Mas dengan digital marketing? Jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah branding, branding itu adalah cara mengkomunikasikan untuk mencuci otak pikiran orang agar mengikuti apa yang kita mau. Persoalan berikutnya adalah sebelum kita melakukan yang namanya personal branding ataupun branding, apakah teman-teman sudah punya identity branding? Branding identity atau identitas apa yang mau ditempelkan di kepala atau di benak orang? Ini kalau misalkan sebahagian dari teman-teman pernah ketemu Bio tahun-tahun sebelumnya, Anda pasti akan bilang, Mas Bio ganti fashionnya. Saya bilang iya. Karena dulu Bio terkenal pakai kaos dan pakai scarf. Kenapa saya lakukan? Saya ciptakan itu dengan sengaja. Ketika semua trainer-trainer lain dengan menggunakan bahasa yang rapi, sopan, beretika, saya mulai menggunakan jargon-jargon yang mungkin bagi sebagian orang adalah jargon-jargon tamu. Kenapa? Dalam rangka tujuan menciptakan identitas. Apa kata Ibu? Lalu kemudian belakangan setelah Bio balik ke Jogja meninggalkan Jawa Tengah, saya pikir identitas apa lagi yang diciptakan? Saya sudah punya masa yang banyak, mereka kenal Bio pakai scarf, lalu tiba-tiba saya ganti, sekarang saya pakai jas. Semua wih berubah bos. That's what we call as identity. Dengan sengaja menciptakan agar kemudian orang kepalanya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, ketika teman-teman Karang Taruna ingin membrandingkan entah Karang Tarunanya atau orang-orang dalam Karang Tarunanya, apakah Anda sudah menciptakan identity yang akan dilontarkan ke depan? Sudah. Benar. Saya ingat Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian waktu itu Unggul Monggo itu kalau saya nggak salah ya, itu dulu dia lahir saat awal sekali konsep Bundes dilahirkan. Iya. Betul nggak? Betul. Dan kemudian entah atas dasar apa diakuilah sebagai Bundes. Saya yakin dulu nggak juga Bundes amat itu. Betul nggak? Kenapa? Diciptakan agar sedemikian rupa agar jadi personal branding. Oh, ada Bundes yang sudah bergerak, baru kita ngomong mereka sudah bergerak. Sengaja disettingkan. Ya. Dan dalam perjalanannya mengalami banyak yang namanya transformasi dari sisi layanan. Mungkin bahasa lainnya adalah menyelam dengan sensasi yang berbeda. Itu yang ada apa? Yang ada di bawah dasarnya itu Unggul Monggo kan? Iya. Ya kan? Snorkeling. Meskipun akhirnya oleh komunitas maritim para diving, banyak para diving penyelam-penyelam yang kemudian mereka tidak setuju, betul nggak? Kontroversi. Baliknya, secara sederhananya itu sengaja diciptakan, direkayasa agar jadi viral, bukan untuk mencemari lingkungan, tapi untuk menarik orang datang. Dengan orang datang, orang makan di tempatnya, betul nggak? Itu maksudnya.
Kemudian kalau kita lihat behind the scene, bisa nggak sih sebenarnya komunitas yang menyerang umur pokok jangan-jangan kocornya Devi? Bisa. Bisa kan? Ya. Diciptakan agar itu menjadi viral. Maka akhirnya ketika kita bicara soal kecerdasan, bicara branding tidak akan pernah jauh dari bicara kecerdasan. Ketika kita bicara kecerdasan, tidak akan pernah jauh yang namanya dari kreativitas berpikir. Maka personal branding adalah ataupun branding itu hanya proses caranya, ya, cara menyampaikan apa yang akan kita harapkan orang berpikir tentang kita, itu yang kita deliver. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu teknik, saya tidak akan bahas dengan detail teknis, salah satu teknik yang paling menarik adalah bagi Bapak dan Ibu yang hari ini Karang Tarunanya, ya, saya tanya, Bapak dan Ibu ada mungkin sekitar 50 Karang Taruna mungkin ya, betul nggak? Saya tanya, siapa Karang Taruna yang memiliki ciri khas paling berbeda di antara Karang Taruna semua yang di sini? Coba silakan. Ngaku. Atau jangan-jangan Anda Karang Tarunanya sama seperti orang lain? Atau sama dengan 50 ini? Sama. Benar? Bapak dan Ibu, Anda lupa. Rata-rata Karang Taruna ada berapa jumlahnya? Ada berapa orang anggotanya? Tiap desa ada Karang Taruna. Tiap desa? Iya. Berapa? Ya tergantung pemudanya. Oke. Maka Anda bisa membangun yang namanya branding apa? Anda masuk di Google Map Karang Taruna yang membina 5.000 pemuda desa misalnya. Tahu nggak sih? Tidak harus menunggu Karang Taruna Anda punya produk apa, enggak. Atau Anda bisa bilang Karang Taruna yang isinya adalah orang gila. Itu cara branding. Kenapa? Mana tahu di dalam Karang Taruna Anda ada beberapa tokoh-tokoh pemikiran yang gila. Maka di dalam acara seperti ini Anda bisa membranding. Siapa yang mau tanya? Ada tipikal manusianya dia? Ada nggak? Saya Mas. Gini Bapak. Tadi teman-teman mulai ngomong akan menjadi menarik ketika nanti di forum internasional atau forum nasional atau forum yang lebih besar kita nggak saling kenal. Saya mau tanya Pak. Ya, nama saya Bio. Saya dari Karang Taruna Cawas misalnya gitu ya, yang dikenal dengan banyak pemuda-pemuda gila. Saya mau tanya Pak, apa Mas? Dalam sebuah seminar ya, gimana caranya mengendalikan orang-orang gila di dalam Karang Taruna kami? Kira-kira jadi bahan tertawaan, betul? Betul. Dan ingat Bapak dan Ibu, tujuan dari branding adalah orang tahu. Maka berarti ketika Anda ditertawakan, berarti sudah satu forum mengetahui bahwa Anda adalah Karang Taruna gila. Paham ya? Saya ingat mendampingi satu orang difabel di Tempel yang kemudian saya jadikan kakak angkat saya. Dia tanya, bagaimana cara jual keripik bayam ini Mas? Keripik bayam pajak Mbak. Kemasanmu udah berubah, bullshit dengan kemasan. Ya, kemasan malah bikin mahal, ya juga sih. Maka saya bilang, apa yang bisa di branding dari dirimu? Apa ya? Keripik bayamnya yang beda dari yang lain? Nggak bisa. Saya cuma bilang gini, keripik bayam yang dibuat oleh difabel. Bapak Ibu? Iya. Lalu kemudian cara saya ngomong gimana Mas? Gampang. Siapkan duit 200-300 ribu. Di Yogyakarta seminar-seminar yang ratusan orang itu harganya 100-an ribu. Mbak datang besok. Terus ketika semua pemateri ngomong, begitu ada sesi tanya jawab, Mbak wajib angkat tangan. Terus Mbak bilang, nama saya Susi hari ini. Saya seorang Difabel yang hari ini punya bayam, keripik bayam. Nah, keripik bayam saya ini ada yang di Kemusu. Dan langsung MC bilang, Pak dipercepat aja sebentar Pak. Ya. Dan saya lupa mau tanya apa. Kira-kira diketawakan nggak? Iya. Pak, saya mau tanya. Ya, saya perkenalkan dulu ya Pak. Nama saya Susian ini segala macam. Oke, saya lupa Pak mau nanya apa. Ketawa semua.
dianggap bahwa ini orang hasil itu apa. Tapi jangan lupa, di balik tertawanya semua orang kan dapat dengar. Terakhir saya bilang, dan di saat orang sudah bengong menertawakan, udah Pak, saya ganti pertanyaan aja. Bapak mau saya bungkuskan 5 atau 10 produk saya? Paham? Maka dengan secara tidak langsung sudah terjadi yang namanya penjualan langsung nembak dor di tempat. Dan saya bilang, yang namanya materi pasti biasanya 2 aja deh Pak, pasti dia beli minimal kan itu. Maka yang terjadi adalah dia datang di setiap seminar, akhirnya produknya laris di setiap seminar Bapak dan Ibu. Hanya dengan menggunakan teori membangun identitas dan kemudian agar orang tahu menciptakan sesuatu yang di luar norma. Maka untuk menciptakan sesuatu yang berbeda tidak cukup dengan sesuatu yang produknya beda dari yang rata-rata, tapi Anda harus menjadi ini. Karang taruna yang bisa menjadi gini, berarti ini adalah karang tarunanya yang mirip banget dengan Bionik Sumadi. Kenapa? G, dia berpikir untuk membesar. Grit. I, dia tidak menunggu orang lain, dia menjadi pencipta momentum atau inovatif. L, dia memimpin, membuat orang lain semua terkesima melihat ke dia semua. Dan A, dia membuat orang lain tertawa bersama-sama atau action bersama-sama. Betul? Maka Bapak dan Ibu, konsep pemberdayaan yang dipakai di hari Kusuma Seluruh Indonesia adalah jadilah orang atau jadilah organisasi yang gila. G apa? Great. I, inovatif. L, Leader. hanya action. Artinya apa? Di dunia ini, nih saya lihatkan nih. Saya punya nih A, saya punya B. Kalau kita bicara jumlah orang mayoritas dan minoritas, mayoritas pasti sini, betul nggak? Betul? Ini minor. Ya nggak? Sekarang saya tanya, jumlah orang sukses di dunia yang mana? A atau B? A. Sukses. Ini belum. Betul? Ya nggak? Jumlah orang yang mindsetnya karyawan A atau B? B. Karyawan, pengusaha. Betul? Dan terakhir saya tanya, jumlah orang waras di dunia A atau B? Maka dengan demikian terjawab sudah, orang-orang yang minoritas dia biasanya akan jadi sukses dan rata-rata pengusaha karena mereka sama dengan orang gila. Kenapa? Mereka tidak mau jadi yang sama dibandingkan yang lain. Jadi kalau kemudian Anda punya Karang Taruna sama saja performanya dengan Karang Taruna yang di Klaten, ya Allah. Saya mempromosikan satu Karang Taruna yang berkolaborasi dengan BUMDes, Anda nanti bisa datang. Kalau saya tidak salah itu daerah Sri Mulyo atau Siti Mulyo, Piungan sebelah kanan. Siti Mulyo. Bagaimana para pemudanya di bawah asuhan Karang Taruna bergerak bersama-sama menciptakan PAD untuk pemerintah desa senilai 1,8 M bersama BUMDes. Mereka ngasih ide ke BUMDes, BUMDes yang menjalankan dan mereka ngawasin. Ya. Bagaimana kemudian mereka menyulap yang namanya apa? Pinggir kali yang tadinya isinya cuma sampah-sampah banjir dan segala itu jadi pemandangan untuk orang selfie. Bapak dan Ibu silakan datang, itu ada. Ya. Itu salah satu konsep yang menurut saya itu yang menggerakkan adalah pemuda Karang Taruna. Sehingga pemuda Karang Taruna dipilih menjadi pengurus BUMDes. Bergeraklah mereka bersama-sama dan mereka sepakat Karang Tarunanya itu adalah cikal bakal. Pokoknya untuk jenjang karir adalah masuklah Karang Taruna, maka nanti kalau kamu nggak punya pendapatan cukup dengan ide-ide liarmu, kamu akan direkrut masuk BUMDes, dibayar sama desa. Sudah Bapak dan Ibu?
Begitu sudah masuk di desa, kalau kamu bagus minimal jadi caleg desa. Dan next kalau kamu mau mencapai level tertinggi, jadilah kepala desa. Dan itu dibikin aturan di dalam Karang Tarunanya itu, bahwa kita di sini harus melahirkan orang-orang berdampak. Nah itu saya begitu dengan oh memang kalian gila. Dan kalau saya tidak salah, mereka kemarin yang mendapat penghargaan di tingkat nasional ada kan? Dari DIY. Ada Karang Taruna dari DIY. Tadi ya pemerintahan. Kenapa? Karena mereka berhasil, dan saya duduk sama para pemuda-pemudanya. Itu luar biasa, Pak. Berpikirnya itu sudah berpikirnya tidak lagi berpikir konvensional. Ide liar mereka kemana-mana, meskipun tidak membumi. Ya, PR yang membumi kan adalah PR-nya BUMDes. Maka dengan demikian berarti Karang Taruna berhasil menciptakan apa? Calon-calon para pemikir baru. Begitu. Yang mana secara tidak langsung artinya adalah peningkatan kapasitas SDM-nya mereka jauh lebih baik. Betul kan? Maka saya tanya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita kembali kepada realita Karang Taruna hari ini, apakah Karang Taruna ini bisa kita kondisikan seperti halnya NGO? Bisa? Bisa nggak kira-kira kalau kita konsepkan jadi kayak NGO? Bisa kan? Dia bisa menciptakan segala sesuatu yang menggerakkan orang, meskipun tangannya nggak bisa, tapi soulnya dia. Tangannya adalah lewat, kalau itu ekonomi berarti tangannya lewat BUMDes. Kalau memang murni sosial berarti tinggal masuk ke CSR. Kan gitu. Maka saya berikan kesempatan kepada teman-teman pulang dari kegiatan ini. Saya pengen lihat satu di website, di Google Map, di Instagram, ya, boleh di Facebook. Nama Karang Taruna Anda sudah muncul. Kalau ada hari ini yang belum tahu caranya pakai website, ada satu, pakailah website gratisan dari Google, namanya Google Site. Anda ketikkanlah semua identitas yang ingin Anda bangun tentang Karang Taruna Anda di sana. Anda tempelkanlah website ini ke dalam Google Map. Dan jangan lupa, ini satu lagi, identity adalah nomor telepon. Saya banyak menemukan nomor telepon yang nggak bisa ditelepon di Google Map. Kita ganti nomor. Dan kemudian habis itu Instagram Anda bangun, Anda gunakan Facebook, ingat ada namanya di dalam dunia digital marketing ada di sini yang namanya Aida. Ada yang namanya Aida di sini? Nggak ada ya? Dalam dunia marketing, digital marketing ada namanya Aida. Kak Aida. Anda sudah punya Google Map. Di dalam Google Map ada nomor telepon, ada Google Site atau website. Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda punya WA. Perhatikan kepada Ibu. Semua kanal ini dipastikan harus saling terkoneksi. A itu apa? A itu orang attract. Kalau orang attract mau dilempar kemana? Nah gitu. Maka saran saya yang satu, misalnya di A platform yang digunakan adalah WA. Cara agar orang attract, setiap hari Karang Taruna bilang, please jangan klik link berikut. Kira-kira diklik kan? Berarti mereka interest kepada itu. Paham ya? Oke. Ketika mereka interest, Anda bikin di sini teks, tiba-tiba di sini nongol ada di Instagram, reel Instagram. Di reel Instagram, gila guys, ada tempat yang kayaknya menarik untuk kita kunjungi. Dibikin agak sedikit penasaran, tiba-tiba kalau mau lanjut lihat link di bio, mereka penasaran.
Anda buang yang ini dari Instagram, yang ini Anda buang akhirnya ke Facebook. Paham ya? Dan kemudian dari Facebook ini, nah, Anda bikin mereka penasaran lagi dan Anda arahkan mereka ke Google Map atau ke balik ke WA. Tahu nggak maksudnya? Jadi selama ini sebenarnya kita digital marketing itu, Anda sadar atau tidak, kita ini bahagian dari yang dibodohi oleh mereka-mereka yang jago dalam hal menjual. Anda cari internet minyak rambut kebotakan, betul nggak? Iya. Ini terjadi saya nih. Tahu-tahu di Instagram saya isinya tentang minyak rambut botak aja tuh. Saya buka di YouTube minyak rambut botak aja isinya. Kenapa? Karena mereka menggunakan konsep ini, di mana nanti di level advance, Bapak dan Ibu, semua identitas Anda bisa ditinggalkan di sini, sehingga Anda mau buka platform apapun pasti akan dikejar sampai Anda dilihat. Nah, yang penting dari itu adalah satu, lihat dulu apa yang mau dibrandingkan dari Karang Taruna kita. Atau jangan-jangan Karang Taruna kita cukup hanya sebagai orang yang akan membantu jualkan produk-produk UKM kita, boleh. Ya. Terserah arah taringnya mau kemana, tapi pada dasarnya sepertinya mimpi Anda sama mimpi saya sama. Mimpinya Bu Puspo sama saya, Pak Hari dan teman-teman di semua sama. Saya yakin sama. Karena mimpi saya cuma satu, Bapak dan Ibu. Mimpi saya kalau Anda baca di 13 buku yang saya tulis, saya sudah menulis 13 buku. Ya. Mimpi saya cuma ini. Mimpi hidup saya hanya satu. Mimpi terakhir saya, meninggal di antara 100.000 orang anak didik saya yang mereka berdampak ke 1.000 orang. Coba itu. Karena saya percaya dalam sebuah dunia ini gelap. Namun yang namanya manusia tidak lebih adalah sebatang lilin. Yang mana di dunia ini banyak lilin-lilin yang masih mati. Yang hari ini gara-gara kelas ini kemudian lahir, oh iya ya, tolong segera bagikan ke orang lain. Karena itulah salah satu tujuan kita di dunia, dan itu saya pikir pasti sama tujuannya dengan dinas sosial. Betul nggak? Karena kita bicara soal dampak yang diberikan kepada sosial. Bapak dan Ibu, ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, karena ini kelihatannya wajahnya sudah merindukan bantal. Ya. Apalagi besok pagi kayaknya akan daki ke Merapi tuh. Oh enggak sudah. Sudah. Oke, sudah. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan nanti Bu Puspo dan teman-teman dari Dinsos, Pak. Oke, kalau ada yang saya bisa bantu, saya turun ke lapangan. Kalau saya nggak bisa, saya akan turunkan tim-tim saya yang sudah punya pengalaman di lapangan, khususnya untuk peningkatan ekonomi atau apapun, konservasi juga boleh. Ya, kabarin kami. Kami selalu terbuka diri, karena tahun 2026 besok BHMTC ini saya lagi menggodok model bisnis BHMTC sudah tidak lagi sebagai lembaga training, tapi kami menjadi global partner untuk di Asia. Kami membuka diri dengan NGO, bahkan dengan corporate, bahkan karena kita ternyata selama 20 tahun terakhir kami bergerak di 9 SDGs tanpa kami sadari. Kami bergerak di 9 SDGs, ya. Maka yuk teman-teman sekalian, mau Anda Karang Taruna yang berkolaborasi dengan PMTC boleh, mau dinasnya boleh, ya, nggak ada masalah. Kami welcome buat teman-teman sekalian. Itu dulu dari saya. Sebelum saya tutup, saya minta satu pesan, ya. Alhamdulillah, Pak, yang alhamdulillah itu dapat 75.000, Pak. Ya. Pesan terakhir dari saya, 14 tahun pernikahan saya baru 1 tahun terakhir dikaruniai anak pertama. Dan sebagai seorang pengidap diabetes mellitus, saya sadar usia saya pasti terbatas. Saya cuma pesan satu, Bapak dan Ibu, kalau malam hari ini Anda dapat inspirasi, kalau suatu hari nanti saya nggak ada dan Anda ketemu dengan seorang anak perempuan bernama Alisa Humairah Hadikusuma, tolong ceritakan bagaimana bapaknya menginspirasi Anda semua. Di setiap majelis, di setiap kali perkumpulan seperti ini, saya selalu titip pesan, baik di anak-anak pramuka, dimanapun saya bilang. Karena apa?
mimpi saya dari dulu, saya tidak akan pernah mengadamkan mimpi saya hanya ingin berbagi ke dunia Indonesia. 100.000 orang, satu orang punya 1.000 orang, berarti sudah berapa? Ya. Dan nanti jangan kaget kalau satu hari kita ketemu, saya ada di dinas koperasi, saya ada di dinas perindustrian, saya tiba-tiba ada di background di mana-mana. Kenapa? Karena kami sudah mulai saat pemerintah masih tertidur. Saya mulai bergerakan ini dari tahun 2004. Ya. Dan makanya nama itu saya salah satunya adalah, apalagi ketika ketemu teman-teman, saya kayak diingatkan, Bio, jadikan ini sebagai amal jariah bapakmu yang dulu ngajakin kamu melihat banyak teman-teman di dinas sosial. Oke, itu dulu. Makasih banyak teman-teman. Bu Puspo, makasih banyak. Pak Ari, ya, dan teman-teman sekalian, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita masih Mas Bio.